Pertemuan Besar Kaisar. Pada pertemuan ini, mereka menyusun rencana perang melawan Kekaisaran Roh. Memulai dari menghancurkan beberapa daerah, mereka perlahan menuju ke titik pertarungan hebat. Tangsan bersama 100 anggota klan kecepatan akan membantu Marshal Gelong untuk menjaga pasokan, dan Monster Strike bersama 100 anggota kecepatan lainnya akan menjaga pasukan belakang. Oscar bertanya kepada Tangsan mengenai ujian di Pulau Dewa Lautnya, karena hanya Tangsan dan Xiao yang belum menyelesaikan ujiannya. Tangsan berkata, ujian ke-8-nya akan segera selesai, dengan membutuhkan beberapa cincin roh lagi. Namun, karena dalam suasana akan perang, dia tidak dapat meninggalkannya sebelum suasana stabil. Daimobai dengan penasaran bertanya kepada Tangsan, bagaimana Tangsan dapat menuju level Dolo dan membangkitkan Xiao. Tangsan bercerita tentang pengorbanan dua raja binatang buas. Tangsan menceritakan semua yang ia dan Xiao lalui selama di hutan. Bahkan menceritakan dua roh ganda yang Bibi Dong gunakan saat bertemu dengannya. Setelah bercerita, Tangsan mengeluarkan dua tulang roh dari penyimpanannya dan memberikannya kepada Cucing dan Mubai, karena tulang roh itu paling cocok untuk mereka. Setelah Mubai dan Cucing menyerap tulang rohnya, level mereka meningkat satu tingkat. Mubai menjadi level 84 dan Cucing menjadi level 82. Setelah 3 hari berlalu, Bai Chen-xiang turun dari pengintaian dan memberi kabar kepada Tangsan. Mereka melihat ada beberapa Master Roh yang kemungkinan berasal dari Kekaisaran Roh. Setelah 5 hari berlalu, Master Roh asing berjumlah 50 bergerak cepat memutari pasokan. Tangsan, Xiao, dan Ma Hongjun pergi ke sana. Sedangkan Mubai akan berjaga-jaga. Saat mereka tiba di pasokan, Master Roh itu sudah tidak ada. Tangsan pergi ke bukit di sebelahnya dan mengerahkan domainnya untuk mengetahui posisi lawan. 50 ahli roh berpakaian hitam diam-diam maju melalui medan perang tanpa jalan yang rumit. Meskipun ada 50 dari mereka tidak mengeluarkan suara yang tidak perlu, dan tidak ada yang berbicara ketika mereka bergerak, dengan pemimpin Dolo Kristan yang penuh dengan dendam kepada Tangsan. Yu Guan mengerahkan avatar rohnya dan bersiap menyerang dengan bunga kristannya. Pada saat yang sama, dia baru saja melompat. Sinar gelap menyapu melewati kakinya, menghilang dalam sekejap. Musnahkan. Suara sedingin es bergema di hutan. Ketika pemandangan di depan Yu Guan menjadi jelas lagi, 49 Master Roh yang bersamanya sudah membeku di udara. Adegan ini akrab dengannya. Walaupun diliputi dendam kepada orang itu, kebenciannya berubah menjadi rasa ketakutan. Yu Guan berusaha melarikan diri, sedangkan 49 Master Roh lainnya dibunuh oleh Tangsan dengan satu serangan. Dengan bola api Ma Hongjun, Dolo Kristan dapat dihadangnya. Yu Guan menggunakan kekuatan bunga kristannya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Ma Hongjun. Dia berupaya membuka jalan untuknya kabur. Namun, dengan cepat Tangsan bersama Trisulanya datang, memblokir serangan Dolo Kristan. Dolo Kristan membenturkan bunga kristannya ke Trisula Tangsan. Seperti menabrak tembok besi yang kuat, bunga kristannya hancur, dan Dolo Kristan pun terlempar. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Yu Guan mundur beberapa langkah dan terkejut. Karena itu benar-benar Tangsan. Yu Guan membungkuk dan memohon kepada Tangsan agar tidak membunuhnya, dan berkata akan bergabung bersama kerajaan Tiandou untuk melawan Kekaisaran Roh. Tangsan menolaknya. Atas semua yang telah Yu Guan lakukan kepadanya, tentang pengorbanan Xiao, kematian ibunya, Yu Guan berpartisipasi dengan bunga kristannya. Tangsan memunculkan cincin rohnya dan memegang trisulanya mengarah kepada Yu Guan. Mengerahkan avatar rohnya lagi, Yu Guan memanggil bunga kristannya yang hancur dan menyatu. Dia berusaha membela diri dan menggunakan sepenuh kekuatannya. Tornado emas kelopak kristan dikerahkannya menuju Tangsan. Dengan kekuatan cincin roh Erming, Tangsan mengeluarkan naga biru untuk memblokir tornado itu. Seketika, bunga kristan hancur. Naga biru Tangsan tidak terluka sedikit pun.
dan segera melilit Yuguan, menarik Xiao dengan rumput biru peraknya, dan segera pergi tanpa melihat Yuguan. Mereka pun kembali ke tempat Monster Strike berkumpul. Saat mereka tiba, Mubai dan lainnya tidak ada di situ. Tang San bertanya kepada anggota klan kecepatan yang ada di sana. Katanya, ada 3 tim Monster Roh asing yang mengapit pasokan belakang mereka. Tang San membawa Xiao dan Ma Hongjun untuk menemui kelompok Monster Roh asing lainnya. Dan setelah beberapa saat, beberapa Monster Roh yang masih hidup dari Kekaisaran Roh telah menyampaikan kematian pada utusan Bibi Dong. Bibi Dong memerintahkan kepada setiap cabang agar bertahan saja dan tidak menyerang. Dia menunggu pasukan musuh tiba di Kekaisaran dan melawan mereka yang memiliki 10.000 pasukan. Di sisi lain, Tang San dan teman-temannya sedang berkumpul dan beristirahat. Dan akhirnya setelah beberapa waktu, mereka mendekati Kekaisaran Suci Roh dan bersiap untuk bertempur. Tentara Tang menyiapkan panah senjata sucinya. Beberapa kavaleri tentara diutus Bibi Dong untuk menyerang. Satu persatu kavaleri mereka pun tumbang. Bibi Dong memerintahkan 10.000 Master Roh untuk menyerang, dan mereka melepas cincin roh satu demi satu. Marshal Gelong menyerahkan kepada Tang San karena tentara Tendo tidak mampu melawan Master Roh. Tang San pun memerintahkan lebih dari 4.000 Master Roh yang dikawal tentara Tang untuk melepaskan roh secara bersamaan. Para Master Roh tersusun sempurna dan mendapat dukungan dari anggota klan Ubin Pagoda. Melihat itu, Bibi Dong mengayunkan tangannya dengan tajam. 10.000 Master Roh melompat menjadi satu. Setiap Master Roh dari klan berbeda-beda berada di pihak Kekaisaran Roh. Tang San memimpin perang dan mulai memisahkan pasukan dengan pemimpin para tetua. Pada posisi belakang, Tang San menyerahkannya kepada Grandmaster dan Marshal Gelong, sedangkan dia dan Dugubo akan menghancurkan pertahanan Kekaisaran Roh, disusul dengan Monster Strike dan Yang Wudi. Melihat Tang San memimpin pasukan terdepan, Bibi Dong tidak bisa tinggal diam. Dia langsung turun ke bawah dan siap melawan. Tang San dan yang lain berlari menuju pertahanan klan Mamut. Memegang trisulanya yang bersinar, dia mengarahkan ke pertahanan itu dan boom, meledak. Huyan Zhen sebagai pemimpin pertahanan klan Mamut tumbang dan tanpa kehidupan. Mendarat di Legiun Naga Suci, Tang San melepaskan rohnya. Domain kematian Tang San menyelimuti mereka, mengeluarkan sebuah kabut dan cincin rohnya bermunculan, 5 hitam dan 4 merah. Menyerang klan Mamut yang tersisa dengan trisulanya dan mengerahkan cincin ke-8-nya. Tang San pun menyelesaikannya. Muncul sesosok naga putih dan meluncurkan serangan kepada Tang San. Ilusi naga biru muncul di belakang Tang San, dan trisulanya berubah menjadi warna biru. Tiba-tiba muncul beragam warna di belakangnya. Itu adalah kekuatan dukungan dari Rongrong. Dengan suara gemuruh di langit, petir berbentuk naga biru meledak dari bilah utama Trisula. Dengan letupan petir itu menyambar naga putih yang menyerangnya. Seketika, naga putih itu berubah menjadi abu biru. Hanya dalam beberapa waktu, Tang San sudah membunuh 2 guru roh dari 2 klan yang memihak Kekaisaran Roh. Pada saat krisis itu, tiba-tiba ada serangan muncul dari tanah, dan itu adalah Bibi Dong. Sementara, Tang San memasuki pertempuran. Yang lainnya juga menghancurkan pertahanan musuh. Tang San menghancurkan duri-duri di tanah milik Bibi Dong dan menghentakkan trisulanya ke tanah. Lalu dia terbang ke atas, mengeluarkan palu hautiannya. Tang San melemparkannya tepat pada Bibi Dong. Bibi Dong benar-benar marah sekarang. 8 titel dolo bersama Bibi Dong berkumpul. Dari area Tang San ada 8 orang yang akan setingkat titel dolo jika dengan dorongan Rongrong. Namun, Rongrong akan sangat sulit bertahan melawan titel dolo. Semuanya terpencar dan saling berlawanan satu lawan satu. Yang melawan Rongrong adalah titel dolo dengan kekuatan kecepatan. Rongrong hanya bisa bertahan menggunakan kekuatan tembok bajanya. Kemampuan itu merupakan sejarah dalam klan Ubin Pagoda. Ning Fengzi sangat senang melihatnya. Setiap serangan yang diterima tembok itu akan diserap menjadi kekuatan pertahanan.
8 orang saling bertarung dan para tentara pun berbentrokan. Meskipun pemimpin Legiun Naga Suci sudah tiada, mereka tetap maju dengan jumlah yang tidak sedikit. Grandmaster melihat Ning Fengzi dan mengisyaratkan pertahanan. Dolo Pedang langsung melompat dan dengan dukungan Ning Fengzi, dia memblokir klan Naga Suci dengan tanah yang disapunya. Tepat pada saat ini, Grandmaster melambaikan tangannya, mengarahkan prajurit Tang menggunakan panah suci dan menembakkannya. Lebih dari 12.000 prajurit Tang melepaskan 16 anak panahnya. Lebih dari 2 baris Legiun Naga meletus dengan kabut darah. Kembali pada pertarungan Tangsan, perbedaan level roh sangat berasa pada Tangsan. Menyerang dengan jarak, Tangsan berusaha selalu pada jarak kontrolnya. Tangsan mengerahkan kekuatan Dewa Laut. Cincin-cincin emas jatuh ke arah Baby Dong. Cahaya ungu dan hitam pada Baby Dong dikeluarkan untuk melindunginya. Saat Baby Dong sedikit bertahan, Tangsan menggunakan kemampuan cincin keempatnya untuk memenjarakan 8 dolar pada pihak Baby Dong. Tangsan memberi timnya lebih banyak kesempatan dan Yang Wudi pun menggunakannya dengan baik. Yang Wudi dan Dolo Tombak saling melempar tombaknya dan mengalami luka-luka. Namun, Dolo Tombak lebih mengesankan dibandingkan Yang Wudi. Krisis setiap orang dapat dipecahkan Tangsan, namun tiba kepada krisisnya sendiri. Sinar ungu hitam Baby Dong berubah menjadi hijau. Dia mengerahkan roh keduanya dengan 8 cincin hitam dan 1 merah. Seberkas cahaya hijau menimpa Tangsan. Menghadapi krisis itu, bahkan Tangsan merasa tak berdaya di hadapan kekuatan Baby Dong. Merek di dahi Tangsan bersinar dan semua energinya dicurahkan ke trisulanya. 3 kekuatan Dewa Laut langsung diluncurkan Tangsan. Bila cahaya hijau gelap terpisah dari kontrol Baby Dong dan muncul pedang giok di tangannya, berputar di udara dan Baby Dong benar-benar menghindari kekuatan Dewa Laut Tangsan. Baby Dong menyerang Tangsan dengan pedangnya. Seketika, bila cahaya merah menimpa pedang Baby Dong, itu adalah Xiao. Dia berusaha untuk menyelamatkan Tangsan. Namun, serangan cincin ke-9 Baby Dong itu sangat kuat dan melemparkan Xiao dan Tangsan. Serangan kedua dari panah prajurit Tang muncul lagi. Bahkan, Master Roh level 70-an mati akibat serangan panah suci Tang. Di dalam kabut ungu, Baby Dong berteriak. 3 legiun yang menyerang diberikan perintah mundur olehnya. Baby Dong menembak Tangsan yang jauh untuk terakhir kalinya, lalu memanggil seluruh pasukannya untuk mundur. Tangsan dan seluruh prajurit perang tidak mengejarnya. Tubuh Xiao sudah merah darah. Tangsan memeluknya dengan erat, melakukan yang terbaik untuk menuangkan kekuatan roh ke dalam dirinya. Tentara Tang kini terpisah menjadi 2 bagian dan perlahan mundur. Trisula Tangsan masih berada di area Kekaisaran Roh, dan Tangsan menggunakan kerudung laut luasnya berusaha diam-diam mengambilnya kembali. Ketika dia sudah dekat, sebelum Tangsan mengambilnya, ada sebuah tekanan kuat yang membuat tubuhnya tegang. Baby Dong menatap tajam kepadanya. Dengan kemampuan Dolo yang dapat menyalurkan kekuatan mentalnya, Baby Dong dapat menemukan Tangsan. Tangsan dengan cepat pergi dari pandangan Baby Dong dan memulihkan kekuatan mentalnya terlebih dahulu. Tangsan pergi ke jarak di mana kekuatan roh tidak bisa mencapainya, dan dia menggunakan domainnya dan sinar Dewa Laut, menembakkannya ke arah Baby Dong, dan seketika cahaya itu menghilang. Dengan bantuan Dolo di sampingnya, Baby Dong dapat memantulkan kembali cahaya itu ke Trisula emas Tangsan. Tanpa Trisulanya, Tangsan pun akan seperti turun 1 tingkat. Tangsan dengan cepat menuju Trisulanya. Baby Dong pun tidak akan membiarkannya. Dia turun dan dengan cepat menuju Trisula. Ketika Tangsan sudah dekat, cahaya kemasan Trisula kembali. Trisula itu menancap ke tanah dan memberikan tekanan tinggi kepada Baby Dong. Kekuatan mental Tangsan menyerang Baby Dong dan Baby Dong terlempar serta luka-luka. Tangsan segera pergi. Seluruh kekuatan mental dan rohnya sudah dia kerahkan pada 1 serangan tadi. Serangan itu adalah perpaduan dari energi domain evolusi Asura dan Kaisar Perak Birunya. Ketika Tangsan kembali ke kawanannya, serentak para prajurit memujanya.
Raja Langhao panjang umur. Mereka semua sangat senang. Pertempuran pertamanya mereka memenangkannya. Mereka pun kembali ke perkemahan. Tangsan tidur selama 3 hari penuh. Bisa diakui Tangsan memiliki luka yang parah, tetapi luka pada Baby Dong bahkan lebih serius. Tidak hanya luka karena Trisula emas, yang lebih menyakitkan adalah cahaya Asura yang terakhir kali Tangsan gunakan. Setelah Tangsan bangun, rambut hitam dan wajah cantik Xiao yang pertama kali dilihatnya. Mencium Xiao, tangannya membelai-belai Xiao, dan keduanya sudah tidak bisa menahan. Namun, teriakan datang dari luar. Itu adalah Erlong yang cemas. Mendengar ini, Xiao dan Tangsan berpisah seperti tersengat listrik. Erlong membawa Tangsan dan Xiao ke tenda Grandmaster. Di sana sudah ada Monster Strike dan beberapa tetua. Mereka membahas mengenai strategi perang selanjutnya. 7 hari kemudian, di depan tembok Kekaisaran Roh, yang berdiri di atas tembok itu adalah Hulina sebagai pemimpin. Selama 7 hari terakhir, Baby Dong tidak sadarkan diri, dan Hulina sebagai penggantinya. Setelah Baby Dong memberikan perintah, dia tidak menyadarkan diri lagi. Legion Malaikat sudah dalam kondisi persiapan. Tentara Tiandou bergerak sesuai formasi. Tangsan meninggalkan perkumpulan dan maju ke depan. Dengan cahaya emas pada trisulanya, Tangsan berlari seperti meteor menuju tembok Kekaisaran Roh. Seluruh pasukan pun menyusul di belakangnya. Mengeluarkan kaisar perak biru serta 9 cincinnya, Tangsan mengumpulkan energi dan melempar trisulanya seperti lembing. Ledakan besar menabrak salah satu gerbang Kekaisaran Roh. Dalam ledakan itu, 1 dari 4 gerbang hancur dan setidaknya membunuh 100 tentara tewas akibat menjaga gerbang itu. Tangsan berputar di udara dan secara paksa menarik kembali trisulanya. Trisula itu kembali terlempar ke atas dan berputar bersama Tangsan, dan sekali lagi diluncurkan ke gerbang Kekaisaran Roh. Di tembok, Hulina berteriak memerintahkan pasukannya untuk memblokir Trisula itu. Namun, para tetua tidak mendengarkannya. Sebuah ledakan kembali muncul, 1 gerbang lagi pun hancur. Tangsan menyelesaikan 4 serangan berturut-turut. Marshal Gelong membawa pasukannya mulai masuk. Dolo pedang pun maju dan menyerang. Tangsan dengan 3 jarinya menyentuh dahinya, muncul sesosok emas besar di belakangnya. Mengendalikan air di sekitarnya, Tangsan mengarahkan Trisula bersama kekuatan itu mengarah ke atas dinding. Gelombang raksasa meluap ke langit dan menyapu prajurit yang ada di atas dinding. Dengan tulang rohnya, Tangsan terbang ke atas. Mengerahkan area domainnya, 5 titel Dolo di belakang Hulina sudah melepaskan semangat mereka. Tetapi, ketika mereka melihat Tangsan melayang, tidak ada yang punya pikiran untuk menyerang. Mereka hanya menyaksikan dalam diam. Mata mereka bingung. Hulina memerintahkan 5 titel Dolo untuk menyerang, namun semua tidak melakukannya. Hingga suatu suara dari dalam berkata, "Dia benar, ini perintah." Itu adalah suara Baby Dong. Pada saat ini, titel Dolo itu akhirnya mengerti bahwa jika mereka masih tidak bertindak, maka akhirnya mungkin akan lebih menyedihkan. Kelimanya melepaskan kemampuan roh dan cincin mereka. Di sisi lain, Dolo pedang dan tulang masing-masing melawan 2 orang. Dengan dukungan Ubin Pagoda, Monster Strike dan gurunya melawan Master Roh level 70 hingga 80-an. Sedangkan Tangsan dan Grandmaster akan melawan Baby Dong dan Hulina. Ketika mereka bertemu, Grandmaster dan Baby Dong malah beradu mulut. Keadaan Baby Dong dan Hulina terlintas mirip. Mereka sama-sama menyukai orang yang tidak bisa mereka miliki. Itu adalah Grandmaster dan Tangsan. Tangsan mengerahkan trisulanya kepada Baby Dong, namun Hulina di depannya mencegah Tangsan. Hulina memohon kepada Tangsan untuk membunuhnya, tetapi melepaskan gurunya. Mengeraskan hatinya, Tangsan mengarahkan trisulanya kepada Hulina. Namun, Hulina tidak menghindar ataupun mundur. Tangsan menyerang Hulina dengan sedikit kekuatan, dan Hulina pun terlempar beberapa meter. Mengayunkan trisulanya, menembakkan cahaya kemasan kepada Baby Dong. Baby Dong tentu saja tidak diam tanpa daya. Dia mengerahkan domain kematiannya, sedangkan Tangsan mengerahkan domain biru peraknya, dan kedua domain itu bertabrakan
Bersamaan dengan hilangnya kedua domain, Bibidong menggunakan cincin ke-8-nya dan mulai menyerang Tangsan. Kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan menyelimuti Tangsan seperti jaring raksasa. Tanpa memperhatikan kekuatan fisiknya, Bibidong mengerahkan kekuatan dan beralih roh. Dengan kekuatan tombak kaisar perak birunya, Tangsan melancarkan kejutan mental kepada Bibidong. Grandmaster hanya menontonnya dari kejauhan dengan mata merahnya. Para tentara mengalami buntu untuk saling berlawanan. Akhirnya tentara Tang pun dikerahkan lagi. Panah suci pun diluncurkan. Tangsan hanya bisa memblokir serangan Bibidong dan sedikit memberinya luka. Tangsan tiba-tiba berteriak untuk memanggil Xiao. Sesuai rencana yang sudah disiapkan, Xiao terbang ke langit dan memegang sebuah cahaya merah. Itu adalah senjata surgawi Tang, bunga teratai Buddha. Bibidong berteriak memerintahkan untuk menahan bunga teratai itu. Namun tak disangka Hulina yang pergi. Dengan kaisar perak birunya, Tangsan menarik kembali Hulina tanpa menyerangnya. 76 Master Roh Legiun Malaikat menghampiri Xiao. Dan seketika, senjata teratai membuat sebuah topan kelopak dan merenggut nyawa mereka semua. Di sisi lain, para tentara kerajaan Tiandou sudah mendominasi pada peperangan. Tiba-tiba, terdengar lolongan panjang dari 6 orang yang kuat. Tangsan bisa merasakannya. Yang mengejutkannya lagi, di belakang 6 orang itu ada sekitar 5.000 orang. Bibidong menahan Trisula Tangsan agar tidak digunakan, dan mengandalkan tulang rohnya, Bibidong mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dan menyerang Tangsan. Ketika serangannya hampir mengenai dada Tangsan, tiba-tiba serangan itu melesat ke langit. Pertarungan sebelumnya hanya pancingan Tangsan, agar Bibidong tidak segera mengetahui kelemahannya. Melancarkan serangan mentalnya bersama dengan Trisula emasnya, di ambang benangannya muncul seseorang yang merangkul Bibidong. Seseorang dengan janggut putih menyelamatkan Bibidong. 2 lainnya menghadapi Tangsan dan 3-nya lagi menghadangi prajurit lainnya. Tangsan tidak mampu melawan karena kondisinya sedang tidak baik. Ke-6 orang tetua ini beserta 5.000 prajurit yang datang sangat memberikan kerugian kepada kerajaan Tiandou. Grandmaster memerintahkan semua untuk kembali. Namun, Shebeng tidak mendengarkan dan mengirim lebih banyak tentara masuk ke area Kekaisaran Roh. Di sisi lain, Tangsan tidak mudah untuk kembali. Dia terus-menerus diserang 2 tetua Kekaisaran Roh. 2 kaisar itu mengerahkan beberapa kemampuannya dan Tangsan memblokirnya dengan kekuatan tulang roh naga Qiannya. Dengan serangan 2 tetua itu, Tangsan mundur selangkah demi selangkah. Secara terus-menerus, Tangsan mengerahkan kekuatan ratusan ribu tahunnya hingga melukai salah satu dari imam itu. Setelah beberapa saat mereka bertarung, roh gabungan Mubai dan Cucing serta naga emas suci gabungan Grandmaster datang, memaksa tetua Kekaisaran Roh mundur. Tangsan menyerang dengan trisulanya dan hampir membunuh salah satu dari tetua. Namun, muncul tetua terkuat kedua setelah kakek Qian Renshu, Dolo Buaya Emas. Melihat Tangsan, dia langsung melancarkan serangan penuh. Hal mengejutkan tiba, suara familiar muncul bergema. Ayah Tangsan datang dan menghancurkan serangan Dolo Buaya Emas. Pada saat krisis ini, bala bantuan dari klan Palu Haltian tiba. Mereka melawan tetua Kekaisaran Roh dan menghancurkan tembok penghalang. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, jangan lupa lonceng juga. Thank you.